俺が霊王の身代わりになろう。説明は後だ。あれはあの時の浮竹隊長。目の力、我が父を見放し開きたまえ。Ya, kali ini Mimin bakal bahas sahabatnya Shunsui Kyoraku. Ya betul sekali, dia adalah Jushiro Ukitake. Pertama kali Mimin ngeliat Ukitake ini, kayaknya gak ada sesuatu yang spesial tuh. Hanya rambut putih yang panjang yang membuatnya terlihat seperti karakter yang lembut. Menurut pandangan Mimin sendiri, Ukitake ini gak terlalu overpower kayak karakter lainnya. Entah Mimin yang kurang teliti, atau emang Ukitake ini jarang sekali diperlihatkan di Bleach. Mimin gak punya kesan wah sama Ukitake ini waktu pertama kali melihatnya. Sejauh ini Mimin gak tahu wujud atau bentuk Bankai milik Ukitake. Jika kalian ada yang pernah melihat Bankainya, tolong tulis di kolom komentar agar kita semua tahu wujud dari Bankai si cantik jelita ini. Berhubung Mimin kurang tahu lebih dalam karakter Ukitake ini, mending kita sama-sama membahasnya dari mana asalnya, bagaimana dia tumbuh, dan apa saja kekuatan yang dimiliki oleh Ukitake. Oke, mari kita langsung saja. Jushiro Ukitake adalah anak tertua dari salah satu bangsawan kelas bawah, lahir dengan kondisi fisik yang lemah di sebuah distrik terpencil. Diceritakan ketika Ukitake berumur 3 tahun, Ukitake terkena penyakit paru-paru yang membuatnya sulit untuk bernapas dan sering kesakitan hingga rambutnya memutih. Orang tuanya berkali-kali membawanya ke dokter, namun sayangnya semua dokter yang ditemuinya tidak sanggup untuk mengobatinya karena penyakit tersebut sangat sulit untuk disembuhkan. Hingga pada akhirnya kedua orang tua Ukitake membawanya ke distrik 78 ke sebuah kuil yang dipercaya memiliki kekuatan dewa. Di sana kedua orang tuanya berdoa kepada dewa Mimihagi. Jika kalian belum tahu, di distrik tersebut Mimihagi dianggap sebagai dewa yang memiliki kekuatan luar biasa. Mimihagi sendiri adalah tangan kanan Soul King dan tangan kirinya bernama Pernida yang pada episode sebelumnya dilawan oleh Kapten Nayuri Kurotsuchi. Oke, mari kita lanjut. Ketika kedua orang tuanya berdoa dan memohon kepada dewa Mimihagi di kuil tersebut, mereka memohon agar dewa Mimihagi dapat menyembuhkan penyakit Ukitake yang pada saat itu sudah sangat parah. Pada akhirnya dewa Mimihagi mendengar doa kedua orang tua Ukitake dan Mimihagi menyembuhkannya. Namun penyembuhan tersebut tidaklah gratis. Mimihagi meminta agar dia dapat bersemayam di dalam tubuh Ukitake hingga waktunya tiba. Singkat cerita, Ukitake sembuh dari penyakitnya dan menjalankan hidupnya dengan begitu damai. Dia berlatih di Akademi Shinigami yang di bawah pengawasan Kapten Yamamoto bersama dengan sahabatnya Shunsui Kyoraku hingga menjadi kapten di divisi ke-13. Ukitake tumbuh menjadi seorang Shinigami yang lembut bersama dengan Shunsui. Mereka berdua adalah sahabat dekat yang berjuang bersama melewati banyak rintangan. Bahkan kekuatan dan zanpakuto mereka hampir sama dengan kedua bilah pedang di tangan kanan dan kirinya yang memiliki kekuatan bayangan. Ukitake juga adalah orang pertama yang mengizinkan Kurosaki Ichigo untuk membantu para Shinigami memberantas para Hollow yang meresahkan. Namun, sangat disayangkan kesehatan Ukitake perlahan mulai memburuk karena dewa Mimihagi perlahan menggerogoti tubuh Ukitake. Jika kalian perhatikan, Kapten Ukitake sangat menghindari konflik apapun. Dia sering menghindar dari konflik yang akan membebani kesehatannya. Bahkan jika kalian perhatikan, di medan pertempuran, Kapten Ukitake jarang sekali bergerak atau membuat gerakan yang sia-sia. Dia sangat berhati-hati dan bergerak sesuai kebutuhannya, karena jika terlalu banyak bergerak, itu akan membebani tubuhnya. Selain Aizen, Kapten Ukitake ini adalah salah satu kapten yang belum diketahui bagaimana dan apa kekuatan dari Bankainya sejauh ini. Mimin berasumsi mungkin karena kekuatan yang begitu besar seperti Bankai akan menguras banyak energi. Karena itulah Kapten Ukitake tak pernah mengeluarkan Bankainya. Di akhir cerita, ketika para Shinigami melawan pasukan Quincy yang dipimpin langsung oleh Yuhava berhasil menebas Soul King. Pada saat itulah Kapten Ukitake mengeluarkan dewa Mimihagi dari tubuh
tubuhnya untuk menahan kristal Soul King agar tidak terbelah. Namun, harga yang harus dibayar dengan melakukan hal tersebut yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sun Sui yang pada saat itu menyaksikannya langsung terkejut dan tak bisa berkata apa-apa karena dia tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan Dewa Mimihagi dari tubuh Kapten Ukitake. Dan itulah perjalanan terakhir sang Kapten Divisi ke-13 yang sangat tidak disangka-sangka. Ternyata di dalam tubuhnya dia menyimpan sebuah kekuatan dewa dan dikeluarkan pada saat kekuatan itu dibutuhkan. Mimin juga pada awalnya terkejut dengan kekuatan yang keluar dari tubuh Kapten Ukitake karena Mimin berpikir bahwa Kapten Ukitake ini tidak memiliki kekuatan yang spesial seperti yang lainnya. Tapi ketika melihat scan tersebut, pandangan Mimin sedikit berubah karena apa yang dilakukan Kapten Ukitake ini sangat luar biasa. Dia berani mengambil resiko yang begitu besar untuk menyelamatkan banyak orang. Ya, walaupun Dewa Mimihagi tersebut tak bisa bertahan begitu lama karena Yuhafa menyerap kekuatannya. Ya, kurang lebih begitulah cerita dari Kapten Yujiro Ukitake. Sekarang mari kita lanjut pembahasan berikutnya. Apa saja sebenarnya kekuatan yang dikuasai oleh sang wadah Dewa Mimihagi ini dan seberapa kuatkah Yujiro Ukitake jika tanpa kekuatan tangan kanan Soul King? Yang pertama, keahlian dalam berpedang. Meskipun membenci konsep harus terlibat dalam pertarungan, Ukitake mungkin adalah salah satu pendekar pedang paling mahir di seluruh Soul Society karena ia mampu bertahan melawan Kapten Yamamoto. Bentuk unik dari sikai pedangnya dan kemampuannya yang sesuai membuat bentuk pertarungan menjadi berbeda, tidak seperti Shinigami lainnya. Yang kedua, dia juga handal menggunakan Kido. Ukitake memiliki pengetahuan Kido di atas rata-rata yang memungkinkan dia untuk membantu dalam penyegelan apapun. Dia juga membantu dalam pembukaan Senkaimon. Dia mampu memakai mantra tingkat tinggi dan dia dapat dengan mudah menggunakan Kido di dalam pertempuran. Yang ketiga, dia juga menguasai Sunpo. Seperti kapten lainnya, dia juga ahli menggunakan Sunpo, dapat menghindari serangan lawan-lawannya dengan gerakan yang begitu cepat walaupun hanya sesaat. Yang keempat, kekuatan Reihatsu. Sebagai salah satu kapten tertua, Ukitake memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Dia bersama sahabatnya, Shunsui Kyoraku, dikatakan memiliki Reihatsu yang tak tertandingi oleh rekan-rekan lainnya. Selama pertarungannya melawan Kapten Komandan Gotei 13, dia tidak kewalahan karena dia mampu menahan Reihatsu yang dikeluarkan oleh Kapten Yamamoto. Yang kelima, kontrol Reihatsu. Kapten Ukitake telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menopang tubuhnya yang sakit melalui kekuatan Reihatsunya saja. Kontrol volume Reihatsunya yang luar biasa diperlihatkan ketika sisa anggota Gotei 13 berperingkat tinggi mengumpulkan Reihatsu mereka bersama untuk membuka pintu gerbang ke istana Rajaro. Hilangnya Reihatsu milik Ukitake tidak dapat digantikan oleh Shinigami lainnya atau seseorang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Yang keenam, pengetahuan medis. Karena bertahun-tahun menjalani banyak perawatan medis yang berbeda karena masalah kesehatannya, Ukitake telah mengumpulkan banyak pengetahuan tentang obat-obatan dan teknik penyembuhan. Karena itulah Ukitake memiliki kemampuan penyembuhan walaupun tak sehebat Retsu Unohana. Yang terakhir, Zanpakuto Sugyo no Kotowari. Zanpakuto milik Kapten Ukitake cukup unik karena mirip dengan Kapten Kyoraku yang memiliki dua pedang sekaligus. Ukitake memiliki Zanpakuto yang menyerupai katana dengan sedikit kotak kecil di dekat gagangnya. Saat melepaskan sikainya, Sugyo no Kotowari memiliki kemampuan untuk menyerap serangan energi lawan melalui pedang kiri dan mengerahkannya melalui tali penghubung, di mana kelima jimat yang ada di dalam tali tersebut meningkatkan kecepatan dan tekanan serangan, dan ia dapat mengembalikan serangan musuh yang telah diperkuat oleh tali tersebut dari pedang kanan dengan kekuatan yang jauh lebih besar, membuatnya jauh lebih sulit bagi lawan untuk menghindar. Seluruh proses tersebut terjadi dengan begitu cepat sehingga serangan itu seolah-olah berasal dari Zanpakuto miliknya, atau lebih tepatnya dalam mode Shikai, Kapten Ukitake dapat menyerap semua serangan musuh dengan Zanpakutonya dan dapat mengembalikan serangan tersebut dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dan untuk bankainya, sejauh ini bankai milik Kapten Ukitake belum sepenuhnya terungkap, tapi menurut spekulasi Mimin sendiri, bankai milik Kapten Ukitake memiliki kekuatan yang luar biasa. Bankai Kapten Ukitake mirip seperti bankai milik Kapten Yamamoto dan Kapten Shunsui yang dapat mempengaruhi area pertempuran dengan begitu luas. Alasan
Alasannya karena Kapten Ukitake dan Kapten Shunsui berlatih bersama di bawah pengawasan Kapten Yamamoto. Jika saja Kapten Ukitake dihadapkan dengan musuh yang begitu kuat, mungkin saja bankai milik Kapten Ukitake dapat terungkap dan kita semua dapat melihat kekuatan sang wadah Dewa Mimihagi ini. Tanpa bankainya saja, Zanpakuto milik Yujiro Ukitake adalah salah satu senjata yang paling strategis dengan kemampuan unik untuk menyerap, memperkuat, dan memantulkan serangan. Kekuatan ini mencerminkan kepribadian Ukitake yang bijaksana dan penuh perhitungan, menjadikannya kapten yang sangat tangguh meskipun terbatas oleh kondisi kesehatan. Zanpakuto miliknya lebih fleksibel dan dapat memberikan Ukitake keunggulan bertahan sekaligus menyerang. Namun, ketergantungannya pada jenis serangan musuh dan ketiadaan bankai membuatnya kurang serba berguna dibandingkan beberapa Zanpakuto lainnya. Secara keseluruhan, Zanpakuto miliknya bukan hanya senjata, tetapi simbol harmoni dan keseimbangan yang menjadi inti dari cara bertarung Ukitake. Mungkin itulah sedikit pembahasan mengenai kekuatan Kapten Ukitake. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.